Netizen gak berhenti komenin aku seperti itu, ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya, udah. Makanya Mbak Novi aku bilang kejamnya seperti itu. Iya, oke, Agus. Ya, pengacaranya Agus akan dilaporkan balik karena fitnah Teh Novi. Ya, ini udah keterlaluan banget ya teman-teman ya. Aku lihat gini, walaupun mereka membela Agus dengan dalih kebenaran, donasi itu adalah hak Agus, tapi di balik itu terungkap ya fakta-fakta yang nggak perlu sebetulnya dikeluarkan, dibicarakan sama pengacaranya Agus nih Bunda. Ya, Ya, ini terkait dengan fitnah Teh Novi yang menggunakan narkoboy lah, Teh Novi yang dibilang wanita yang nggak bener lah, dan masih banyak lagi Bunda. Menurut Bunda ini gimana sih Bunda fenomena ini? Aku sempat simpatik ya sama si Agusnya gitu ya, karena mewek-meweknya itu sih aku kadang ada rada kasihan. Tapi kok makin kesini Teh Novi banyak kasihan karena difitnah sama pengacaranya si Agus. Itu gimana Bunda? Silakan monggo. ya kalau menurut saya kan ya yang namanya pengacara itu kan paling ahli kan Heeh. meneliti lah, paling ahli meneliti, paling ahli mengamati, dan sebenarnya paling peka. Makanya dia cari sisi manapun yang bisa menjatuhkan lawan gitu, Ya, yang bisa ternyata menjatuhkan. Dan ternyata kalau yang namanya hasil tes urinnya itu negatif, apa nggak malu tuh, jadinya kan fitnah. Fitnah kan Iya, bisa benar dituntut banget. balik. Tuh, fitnah kan Ya, bisa dituntut ini balik. dari Mas Doni Bunda. Teh Novi laporkan saja tuh pengacara yang bilang Teh Novi pakai narkoboy. Itu udah pencemaran nama baik. Gimana Iya, Bunda? betul. Ini Iya, memang antara iya. dua sih. Teh Novi harus berani melawan atau Teh Novi emang benar memakai narkoboy. Udah itu aja kan Bunda yang dituntut sama netizen gitu Iya. loh. Buktikan Teh Jadi Novi. kan kalau Ini bukan masalah kesabaran lagi loh. Teh Novi ini udah masuk memang ke ranah hukum. Masalah pengacaranya tuh minta maaf. Loh, emang bisa tuduhan itu hilang begitu saja dengan minta maaf? Kan tidak. Saya aja baru Benar. kali ini dengar dari pengacaranya si Agus bilang Teh Novi pengguna narkoboy. Berarti kan itu secara tidak langsung udah mencemarkan nama baik. Walaupun ujung-ujungnya dia Ya. udah minta maaf juga gitu loh. Ya, jadi memang kalau berurusan dengan hukum itu akan dicari gitu loh, sisi-sisi lemah itu dicari semua. Makanya kan kalau berurusan dengan hukum ini kita harus hati-hati, dan Ya. kalau bisa bicara pun tuh nggak berubah-ubah gitu, bicara pun nggak berubah-ubah karena Ya. memang bukti dan saksi itu bisa memberatkan. Makanya kan Iya, di sini benar banget. benar-benar hati-hati gitu, Oke, harus ini kayak hati-hati gini banget. dari Ida Lura ya. Katanya kepada kepolisian dan BNN, tolong dites juga urin pengacara Agus, jangan menuduh seorang tanpa bukti. Ya kalau memang mau Ya. kalau memang mau mengetes semuanya dites gitu tuh Bunda. Gimana menurut Bunda? Kalau semuanya dites, tes aja. Kalau mau pocong semua udah Iya. gitu aja. Oke. Emang udah kadung kasusnya besar bergulir, ya udah nikmati aja prosesnya kan gitu. Gitu Memang ya, Bunda maunya ya. begitu. Hmm. Ya ini kalau dari Mbak Astuti ya, Mbak Astuti nih ya. Mbak Astuti ini tergolong orang yang banyak komentar yang baik juga ya. Ya, fitnahnya sangat kejam bagiku. Semoga Teh Novi selalu diberi kesabaran dan ketabahan karena sebagian besar mendukung Teh Novi. Allah selalu melindungi orang yang selalu dizolimi, Bunda. Betul. Gimana? Iyalah, jadi di sini kalau udah kadung masalah menjadi besar, semua orang speak up, kemudian udah ada campur tangan jalur hukum dan sebagainya, ya harus bergulir sesuai. Emang nggak ada asap nggak ada api. Kalau udah kadung berkobar begini ya selesaikan gitu aja. Iya. Ini Mau dari saling lapor ya biarin dari gitu. akun Mau saling user. lapor ya. Iya, dari akun user Bunda mengatakan sekelas pengacara nggak bisa apa bedain intonasi antara menuduh dan bertanya. Ya ujung-ujungnya Ya. minta maaf juga kan. Takut dia Bunda Betul. dilaporin, tapi berani ngelaporin Teh Iya, Novi. Ini kan perbuatan yang apa ya? Udah salah ya, keterlaluan. keterlaluan pula gitu loh. Sok merasa paling benar juga padahal dia juga pelaku tindak pidana juga kan gitu. Ada manusia Mencemarkan. sempurna. Dia melaporkan Pasti kasus cari orang pencemaran nama cacat, baik. ada cacatnya lah. Iya gini loh, dia ngelaporkan orang atas kasus pencemaran nama baik. Dirinya juga pelaku. Gimana Bunda menurut Bunda?
Itu namanya maling teriak maling kan, nggak bisa introspeksi diri. Orang itu kan Ya, kalau mau ngatain orang kan berkaca dulu dirinya udah bener iya, nggak nih berkaca kata. dulu dong gitu, dan perilakunya harus mencerminkan jauh dari itu gitu kan. Harus Nggak jadi yang gampang lebih loh duduk. baik gitu kan. Iya, itu dia kalau Iya. diri kita aja belum selesai, diri kita aja masih bermasalah, ngapain Iya. ngata-ngatain orang kan gitu. Nggak ada Ini nih, manusia ini sempurna. dari Abelia ya. Katanya jangan ada kata tabayun, Pak. Ingat, kalau sampai itu terjadi harus keluar dari profesi Anda. Karena kalau Teh Nopi nggak di penjara, Anda orang pertama yang kami cari. Ya, Aduh, ini kata pengacaranya, ini Bunda harus di penjara nih si Mbak aduh, Nopinya. Kalau nggak, katanya kemarin Yan, saya eh, mundur saja dari pengacara lah apa katanya. Ujung-ujungnya berdalih lagi, alasan lagi. Gimana Bunda ini? aduh, kalau Pengacara orang Mas bisa Agus ini kurang seperti itu briefing kali ya. harusnya malu lah. Harusnya malu karena dia mempertaruhkan profesi gitu loh. Dia Mm-mm. mempertaruhkan profesi itu ngomong tuh jangan sembarangan. Apalagi praktisi hukum ya kan. Praktisi hukum itu paling bahaya loh. Dia salah ngomong dia bisa masuk penjara gitu loh. Iya, mintanya Hati-hatilah. mintanya Tenopi ya, denger dong kata netizen gitu. Kita harus dia menegur Anda gitu dengan melaporkan langsung tanpa apa ya, buat tabayun dan lain-lain ya. Ini laporkan aja Ya, balik gitu loh. Biar ngemis mm-mm, mereka gitu loh. Ini ada dari ya. Cimeng ya. Katanya Bapak ditunggu 5 miliarnya. Dan ditunggu Bapak Mm. mundur jadi lawyer ya Pak. Netizen seluruh Indonesia menunggu Bapak mundur jadi lawyer. Dan uang 5 miliarnya kalau Tenopi gak terbukti bersalah. Gimana Bunda? Ya makanya hati-hati gitu loh. Hati-hati Eh, karena apa? Mulutmu harimaumu itu tadi jangan asal bicara karena apalagi kalau seorang praktisi hukum ngomongnya salah itu fatal akibatnya. Makanya itu kan dari sekarang ini jangan asal menuduh, jangan asal membuat statement-statement. Netizen itu paling teliti loh, ya kan? The power of ya. netizen itu paling bahaya Mm-mm. gitu. Makanya di sini netizen mengatakan jangan mau damai Mbak Nopi sama mereka. Baik pengacaranya ataupun Mas Agusnya. Udah gimana menurut Bunda? Kalau Gak usah caranya itu damai nggak lah. murah. Pengacara itu nggak murah, untuk kasus remeh-temeh aja udah Iya. juta-juta gitu. Uang siapa buat begitu-begitu gitu ya, kalau sekelas Raffi Ahmad Iya, apa iya. Nikita Mirzani Makanya gini lah Bunda. buat apa Pengacaranya untuk itu kan pengacara. kemarin kalau kita bilang songong banget ya kan gitu. Kemudian sok merasa punya apa ya, punya buku apa ya, buku dosanya si Nopi kan gitu ya. Pengacara si Agus Ya, itu merasa punya buku dosanya Teh Nopi gitu. Merasa aku tuh yakin, aku tuh punya bukti dan lain-lain. Ujung-ujungnya apa? Minta maaf juga. Takut iya, ya, takut ya ya. pasti. Tanggung jawab dong, Iya, pertanggungjawabkan apa yang telah Anda katakan di depan publik ya. betul. Ini jelas ya. Betul. Teh Nopi, jangan cuman tes urin aja. Tes urin bisa sebagai bukti ya. Anda tidak Bisa. menggunakan gitu. Ada juga yang Ya, mengatakan coba dites kalau urin itu bisa aja gini. Coba tes rambut. Ya kalau nanti tes rambut juga terbukti, nggak terbukti tes gimana? DNA akhirnya ya, Nah, 50 jeti waktu siapa DNA yang mau ya. bertanggung jawab? Anda ini ya yang sudah menuduh Tes mau bayar. Bayar siapa? dikasusin gitu. Ya sekarang apa, orang-orang tuh enak bilang gini 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 Iya. gini, emangnya pengacara gratis kan? Enggak gitu Iya, loh. ini dari Meisha Kira ya, katanya siap-siap kehilangan jabatan sebagai lawyer. M Jani kalau ngomong jangan pakai nafsu. Nopi terbaik, lembut, tetap sabar, nggak bisa marah dan emosi. Jadi kalau pengacaranya si Agus ya, kalau udah ngomong itu satu harus dipertanggungjawabkan. Kedua harus Ya, ngomong tuh sesuai bukti, fakta di lapangan ya. Ya, Anda pengacara tapi Anda tidak mencerminkan seorang pengacara yang arif dan bijaksana. Jauh dari ya. kata-kata itu gitu. Makanya Hmm. di sini peran pengacara sebetulnya sangat sangat penting ya Bunda ya. Bagaimana mereka ini bisa apa ya, mempengaruhi Meluruskan netizen penegakan gitu. ya kan. Mengarahkan Hmm. netizen ini kepada keperpihakan kepada mereka, tapi gagal gitu loh. Ya, betul. Justru Gagal harusnya gitu pengacaranya. pengacara itu panutan gitu loh, karena dia praktisi hukum kan tahu belum apa Iya, istilahnya, makanya kitab di luar kepala lah, kitab hukum itu di luar iya. kepala, jadi hati-hati kalau Makanya di sini saya harap pengacaranya Mas Agus
belum berperang kalian ini sudah kalah sebetulnya. Satu, apa yang saya bilang kalah? Kalian tuh udah terjebak dari kata-kata kalian sendiri dan malah memunculkan fitnahan baru yang bisa membuat Anda terjerat di hukum itu sendiri. Anda mengatakan si Nopi mencemarkan nama baiknya si Agus, tapi kalian sebagai pengacara malah mencemarkan Teh Nopinya. Ya, Nah, Agus iya. melaporkan Teh Nopi ngelaporkan pengacaranya Agus. Itu ibarat rantai makanan, Bunda. Iya. Makan memakan, ya kan? Saling Iya. makan memakan. Makanya di sini ya, kalau kata Mas Surya nih ya, katanya berbelit-belit cakapnya. Dia tahu dah Ya. salah cakap, berhenti jadi peguam. Salam dari Malaysia. Ini orang Malaysia, Bunda. Ternyata banyak sekali ya, baik orang Malaysia dan orang Indonesia ya, Bunda ya. Yang pasti gini ya, Teh Nopi, tunjukkan Anda tuh punya wibawa, punya ketegasan gitu. Ini udah masuk ke ranah hukum ya. Ya. Jadi harus ditindak secara hukum, Teh Nopi. Kalau tidak secara hukum, ya masyarakat yang melihat, netizen yang melihat, ini seolah-olah Teh Nopi hanya bermain-main saja ya di kasus ini gitu. Kenapa saya bisa bilang bermain-main saja? Ini kasusnya sudah kemana-mana. Apakah ini masih dibilang hal yang bisa diselesaikan secara damai? Sementara Agusnya aja sudah melaporkan Anda, pengacaranya sudah mengolok-olok Anda, memfitnah Anda gitu. Ya laporkan balik lah, itu adalah hal yang manusiawi sebagai kita sebagai warga negara yang tinggal di negara hukum. Kan gitu ya, Bunda? Ya. Cuman kan di sini mungkin pertimbangannya Teh Nopi gini loh. Pengacara itu kan nggak murah, daripada buat bayar pengacara kan mending buat ini kesejahteraan Iya, Bunda. yang Bunda, gitu. kita berpikirnya gini loh, Agus aja yang katakan gak punya uang, ada uang pun dari uang donasi yang digelapkan, dia bisa memakai pengacara yang sukarela loh. Kenapa Teh Nopi tidak seperti itu? Apa tidak ada pengacara yang rela tidak dibayar untuk menolong Teh Nopi? Saya yakin banyak, Bunda. Termasuk walaupun saya kurang serak ya sama Bang Rasman, dia kata menawarkan diri udah Bang Rasmannya. Ya, dan banyak lagi sebenarnya. Ada Bang Togar juga. Jadi di sini banyak pihak pengacara yang sebetulnya mau menyuarakan, mau bekerja dan membantu Teh Nopi dalam kasus donasi yang semakin lama semakin melebar kemana-mana. Seperti itu sih, Bunda. Kayaknya sih mungkin Teh Nopinya nggak mau bersibuk-sibuk urusan ranah hukum karena dia sendiri sudah cukup sibuk gitu. Permasalahan Makanya ini bukan hal yang sepele lagi sih, Bunda. Bukan antara masalah Iya sih, hal-hal banget. yang bisa diselesaikan dengan tabayun semata. Ini sudah tidak bisa kalau menurut saya seperti itu. Karena sudah mengarah ke ranah pribadinya Teh Nopi. Gitu kan. Iya. Makanya di sini solusinya ya tempuh saja jalur hukum. Dikembalikan uang yayasan yang akan dirugikan kan, dengan nantinya akan disalahgunakan. Bukan hanya yayasan, juga pendonatur ya. Ya. Jadi serba salah, apa yang dilakukan serba salah. Teh Nopi sudah berniat baik di tengah laporan polisi si Agus, dia tetap mengupayakan pengobatan Mas Agus, tidak diterima, ditolak undangannya, ditolak kehadirannya ke rumah sakit oleh Mas Agus dan pihak keluarga, Bunda. Udah nggak ada chemistry lagi, Bunda. Udah nggak ada perdamaian ya, udah nggak ada lagi bayi-bayian. Kemarin udah bayi-bayian, udah rukun, udah salam-salaman, udah enak ya. Sekarang udah ricuh ya. Makanya ini kan kalau uang itu ya, saya ngomong gini ya. Kadang memang saya terhasut juga sih, Bunda, sama pengacaranya si Apa dan Agus juga saya terhasut juga kadang. Ya. Sekarang gini, Bunda. Saya ya melihat donasi ini memang harus didasarkan dengan ikhlas. Ya, perihal donasi ini kenapa semakin panjang karena memang banyaknya jumlah uangnya dan banyaknya juga jumlah pendonaturnya. Ya. Ibaratnya lidi ya, jika 5 batang, oke lah bisa kita patahkan dengan mudah gitu loh. Tapi begitu ngumpul dia segepok, susah dipatahkan. Itu artinya apa? Yang saya mau katakan di sini adalah beratnya uang itu, beratnya donasi itu ketika sudah banyak umat yang ada di dalamnya. Makanya Teh Nopi di sini merasa berat jika donasi itu diberikan kepada Agus tanpa pengawasan. Itulah yang mau saya katakan.
Kalau Betul. mungkin 20 juta, 30 juta mungkin Tenopi akan oh ya udahlah itu untuk pengobatan mungkin oke lah ya beberapa kali. Tapi kalau nilainya segitu, amanahnya, tanggung jawabnya, dosanya gimana kalau disalahgunakan? Itu yang mungkin jadi pemikiran Tenopi, Bunda. Ya, baik Bunda, ada yang mau disampaikan? Ya, saya rasa kalau udah masalahnya udah sebesar dan separah ini, ya harus memang clear itu proses ranah hukum Iya. yang panjang, berliku dan berbelit-belit. Akhirnya ya melelahkan semua pihak gitu ya. Benar. Melelahkan semua pihak. Tapi bisa jadi pembelajaran ke depannya gitu, pembelajaran Iya, pasti, ke Bunda, depan. pasti. Wah, Oke. Kalau kita amanah dari para donatur, Ya. ya jangan dikirim ke rekening langsung yang sakit, biar donatur itu donasinya distribusinya itu diatur Iya, oleh benar sekali, yayasan. Bunda. Oke. Jangan Bunda, kita dituangkan. iya Bunda, kita lanjut di Oke. part berikutnya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.